Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 paralel akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Isu Peran Perempuan dalam Jabatan Publik Perspektif Gender dengan dosen pengasuh Ibu Novita Tresiana, mata kuliah Analisis Kebijakan Publik. Sebelum kami memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 paralel, yaitu dari saya sendiri, Ananda Sofira, ada Olive Putri Tarisa, ada Dinda Anggun Tasya, Sherly Marlina, Raka Aulia Sanjaya, Ayas Alfat Saisnu, dan M. Dava Gifari. Baik, untuk presentasi pertama akan dibacakan oleh dan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya, persilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis masalah. Perempuan sebagai pemegang peranan penting bahkan utama dalam bidang publik, khususnya politik, bukan suatu hal yang baru dalam sejarah kehidupan bangsa ini. Bagaimana telah kita ketahui bahwa perempuan sudah menjadi aktor penting dalam perjuangan kaum nasionalis dalam lingkungan publik yang menandai masuknya bangsa ini ke era modernitas. Pergeseran dan peran pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan rumah tangga terjadi ketika seorang ibu mempunyai peran yang sangat penting di dalam masyarakat dan negara, di mana peran wanita tidak hanya untuk dipimpin, tapi juga untuk memimpin. Selanjutnya kami sajikan mengenai peran masalah ketidaksetaraan gender dalam jabatan publik. Yang pertama ada sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Dalam kata lain yaitu ketika zaman era balik ke kilas balik sejarah, yaitu ketika era peperangan dan kerajaan, di mana pada saat itu tidak berlebihan jika perempuan dikatakan sebagai komoditas, karena perempuan biasanya dijadikan sebagai alat perbudakan, perdagangan manusia, dan rampasan perang, sehingga sisa-sisa era itu saat itu masih ada pada saat era ini. Kemudian ada sistem budaya patrilineal, yang mana posisi jabatan publik pada organisasi baik publik maupun swasta, jabatan-jabatan yang diisi kebanyakan diisi oleh para laki-laki, yang menjadikan budaya patrilineal ini semakin kuat karena sentralistik terhadap pejabat-pejabat publik yang notabene bisa dikatakan banyak laki-laki. Kemudian tingkat pendidikan, khususnya di Indonesia, mengapa banyak perempuan yang pendidikannya tidak terlalu tinggi, itu dikarenakan nilai adat, sosial, dan budaya di Indonesia sendiri. Ya, masyarakatnya banyak yang menganggap bahwasanya perempuan tidak perlu sekolah tinggi, berpendidikan tinggi, karena pada akhirnya perempuan hanya akan berakhir di dapur. Kemudian dogma agama, terdapat teori Nurturi menjelaskan bahwasanya konstruksi sosial itu adalah hal yang dibangun oleh manusia, seperti termasuk salah satunya itu dogma agama, yang banyak nilai-nilai dalam agama bahwasanya perempuan tidak dibolehkan untuk menjadi pemimpin dalam suatu, baik itu organisasi atau komunitas masyarakat lainnya, karena tidak baik. Lebih baik dipimpin oleh laki-laki. Kemudian ada tingkat ekonomi, karena itu tadi yang ini berkaitan dengan yang tingkat pendidikan, bahwasanya ekonomi lebih baik digunakan untuk hal lain daripada digunakan untuk perempuan mengemban pendidikan, karena pada akhirnya pendidikan yang tinggi atau akan membuang uang, karena ya pada akhirnya masyarakat menganggap bahwa perempuan akan berakhir di dapur dan mengurus rumah tangga.
Selanjutnya ada keterbatasan sarana dan prasarana. Banyak sarana dan prasarana publik maupun privat atau dalam hal lain, sarana prasarana dalam hal lain banyak yang boleh diakses oleh laki-laki tetapi tidak sebaliknya. Perempuan tidak boleh mengaksesnya. Jadi hanya bisa diakses oleh laki-laki. Itu yang menjadikan nilai-nilai tersebutlah yang menjadikan masalah dan membangun konstruksi sosial yang patriarkis. Sehingga ketidaksetaraan gender dalam jabatan publik semakin susah untuk diredam dan dampaknya menjadi dominasi laki-laki atas perempuan. Baik, selanjutnya adalah pemetaan regulasi. Dalam gender kami mengambil peraturan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 yang berjudul Pengaruh Kesamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia. Tujuan dari Inpres ini guna memberikan arahan dan pedoman bagi para pemangku kepentingan terkait, maka sejak lahir bulan akhir Desember 2011 yang lalu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan buku parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tujuan utama agar sejak awal akan dapat dicegah munculnya ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan munculnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang bias gender atau diskriminatif termasuk terhadap anak. Tanggung jawab yang ada dalam Inpres ini adalah yang pertama Presiden sebagai penjamin bahwa telah mengeluarkan Inpres nomor 9 tahun 2000. Oleh karena itu, masyarakat harus menaati instruksi tersebut. Lalu ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, itu sebagai parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu ada Komnas HAM sebagai penjamin hak asasi yang dimiliki perempuan bahwa setiap manusia memiliki kesetaraan. Lalu ada masyarakat. Tanpa adanya kontribusi masyarakat, maka tidak akan terlaksananya kebijakan yang ada. Masyarakat pemegang peran penting dalam terselenggaranya suatu kebijakan. Sanksi dari Inpres ini, barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 8, 3, pasal 9, ayat 2, pasal 10, ayat 1, pasal 25, ayat 1, dan ayat 2, serta pasal 28, ayat 4, diancam sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut yang dimaksud pada ayat 1 berupa teguran, peringatan, dan pencabutan izin dan surat keputusan. Next. Lalu ada pemetaan regulasi ada pada Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 yang berjudul Pedoman Umum Pelaksanaan Pengaruh Kesamaan Gender di Daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan. Implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan. Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus-menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Stakeholder yang bertanggung jawab adalah pemerintah, yaitu pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Lalu pemerintah juga menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana yang dimaksud pada ayat dilakukan melalui analisis gender. Lalu pemerintah menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin kesetaraan gender untuk integrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengaruh kesamaan gender. Lalu ada kelompok kerja pengaruh kesamaan gender. Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengaruh kesamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di daerah. Lalu ada Bapeda. Bapeda mengordinasikan penyusun RPJMD, Renstra SKPD, Rencana Kerja, dan Anggaran SKPD yang responsif gender. Lalu ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 2018 berjudul Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negara Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, bertujuan
untuk melaksanakan jabatan pelaksanaan publik yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam 1. Penyusunan dalam penetapan kebutuhan, 2. Penentuan pangkat dan jabatan, 3. Pengembangan karir, 4. Pengembangan kompetensi, 5. Penilaian kinerja, 6. Pengajian dan tunjangan, 7. Pemberhentian. Yang bertanggung jawab 1. Menteri sebagai pembuat kebijakan yang bekerja pada instansi pemerintah penjabat. Lalu penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Kedua, sebagai yang menetapkan kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Ketiga, memenuhi syarat ketentuan dalam kepegawaian dalam jabatan pemerintah dan sebagai pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Yang ketiga, analisis pemangku jabatan. Stakeholder mapping, pemerintah atau presiden, interestnya pembuat kebijakan dan pertanggungjawaban. Misalnya, pemerintah atau presiden memiliki peran yaitu sebagai pembuat kebijakan dan sebagai penjamin yang dapat mempertanggungjawabkan kebijakan tersebut dapat ditaati oleh masyarakat. Yang kedua yaitu Komnas HAM sebagai pengawas dan kontrol sosial. Seharusnya lembaga ini berperan dalam pengawas dan melakukan kontrol sosial, koordinasi dan pengendalian masalah dalam kebijakan tersebut. Ketiga, komunitas feminis sebagai pengajuan dan penyampaian aspirasi. Seharusnya komunitas feminis memiliki peran dalam mengajukan dan menyampaikan pendapat atau aspirasi dari masyarakat atau korban. Selanjutnya masyarakat interest target kebijakan. Researchnya, masyarakat berperan dalam melakukan kontribusi dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat. Power grid, kepentingan besar. Pemerintah yaitu ada Presiden, Komnas HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan memiliki pengaruh besar. Kepentingan besar dan pengaruh kecil yaitu komunitas feminis. Kepentingan kecil pemerintah yaitu ada lembaga bantuan hukum, dan kepentingan kecil pengaruh kecil yaitu masyarakat. Pilihan atau rekomendasi. Kepentingan besar, kekuatan besar yaitu A. Presiden sebagai pembuat kebijakan kesetaraan gender. B. Kepentingan kecil dan kekuatan besar yaitu ada komunitas feminis sebagai penyampai aspirasi korban dan publik. Yang C. Memiliki kepentingan besar dan kekuatan kecil yaitu ada Komnas HAM sebagai koordinasi, sinkronisasi dan pengawas pada program. D. Masyarakat sebagai target kebijakan. Selanjutnya, ada pilihan atau rekomendasi. Stakeholder sektor A yang menjadi bagian dari stakeholder di sini adalah presiden, yaitu sebagai key player yang dimana mengeluarkan kebijakan yang tercantum dalam undang-undang. Selanjutnya, stakeholder sektor B yang menjadi bagian dari stakeholder di sini adalah komunitas feminis, yang dimana komunitas feminis di sini memberikan edukasi dan penyuluhan tentang kesetaraan gender terhadap masyarakat. Stakeholder sektor C yang menjadi bagian dari stakeholder di sini adalah Komnas HAM, di mana memiliki interest yang tinggi dalam menjamin dan mengawasi program kegiatan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan. Dan yang terakhir, stakeholder sektor D yang menjadi bagian dari stakeholder di sini adalah masyarakat, yang di mana masyarakat di sini tidak memiliki interest yang tinggi dalam keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan memiliki power yang lebih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya dan manfaat. Jadi dalam analisis manfaat, yang pertama meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas peran dan kemandirian perempuan. Berdasarkan TAP MPR nomor 4 tahun 1999 menegaskan bahwa gender merupakan konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dapat berubah berdasarkan keadaan sosial dan budaya masyarakat.
Sedangkan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam hal menikmati hasil pembangunan negara. Dan yang ketiga ada mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Jadi pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peran penuh dari kaum perempuan dalam segala hal bidang kehidupan. Wanita selain sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Dan yang keempat, ada meningkatkan dunia kerja ditunjang dengan peningkatan pendidikan perempuan. Jadi di sini pendidikan menjadi salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja. Dalam pasal 5 dan 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan dinyatakan adanya kesamaan hak tanpa diskriminasi antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan di pasar kerja. Yang terakhir yaitu analisis biaya. Yang pertama yaitu biaya kampanye atau sosialisasi mengenai isu kesetaraan gender yang dikeluarkan untuk melaksanakan beberapa sosialisasi tentang gender dan tentang kepemimpinan perempuan, yang mana juga mendukung terkait kepemimpinan perempuan. Yang kedua yaitu biaya penerapan kebijakan. Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk proses berjalannya kebijakan yang mendukung terkait perempuan. Yang ketiga yaitu biaya monitoring. Biaya monitoring adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan, pengukuran, dan pengendalian dari kebijakan yang ada. Apakah kebijakan tersebut efektif atau tidaknya. Yang keempat yaitu biaya administrasi dan penegakan regulasi. Biaya ini yaitu biaya yang dikeluarkan untuk stakeholder dalam menjalankan sanksi yang didapatkan karena tidak mengikuti prosedur kebijakan yang ada. Biaya ini dikeluarkan oleh para pelanggar. Baik, berikut presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.